Selamat sore, benar. Selamat sore teman-teman yang sedang menonton video saya. Jadi, perkenalkan saya Febrian Meto dari kelas G Universitas Samratulangi untuk mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktikum dengan judul Lab Calculate IPv4 Subnets. Nah, jadi untuk praktikum ini dapat kita akses lewat Cisco. Nah, jadi kita lanjut ke bagian perhitungannya. Jadi di sini ada beberapa kebutuhannya di sini. Satu PC ya, PC-nya kita, dan opsional untuk address calculator. Nah, untuk address kalkulatornya ini saya sudah buat sendiri di sini. Di sini saya sudah buat untuk perhitungannya. Jadi di sini saya memakai perhitungan untuk desimal ke biner, lalu biner ke desimal, lalu untuk tabel perhitungan network address-nya itu saya hitung manual. Cuman untuk perubahan desimal dan binernya itu saya pakai perhitungan di Excel agar lebih cepat. Sini untuk perhitungannya tentu saja cara mengubah desimal ke biner itu hasil dari, misalkan sini saya masukkan 255. Nah, jadi 255 ini nanti dibagi dua, nanti hasilnya berapa dan sisanya berapa. Jadi sisa hasil baginya itu modulusnya akan menjadi biner yang ini. Dan untuk hasilnya ini nanti akan dibagi terus hingga mencapai satu. Nah, itu untuk desimal ke biner, dan untuk biner ke desimal di sini eh, nanti nilai dari contohnya ini 111 45678. Nah, contohnya ini nilai dari biner 1111 sampai 8 kali ini, 8 angka ini akan dipisahkan per angkanya, kemudian dikalikan dengan 2, berpangkatkan dengan eh, jumlah totalnya. Kalau misalkan di sini kan ada 8 angka, nah 8 kurang 1 itu 7. Nah, nanti 2 pangkat 7. Nah, kemudian di angka sebelahnya itu kurang 1, jadi 2 pangkat 6. Angka sebelahnya lagi 2 pangkat 5 sampai 2 pangkat 0. Karena angkanya itu dimulai dari 0 ya, 0 sampai 7 indeksnya. Oke, sekarang kita lanjut. Pada instruksi di sini, fill out the tables below with appropriate answer. Oke, jadi kita akan mengisi tabel ini. Untuk yang pertama, di sini kita akan mencari number of subnet mask, number of subnet bits ya. Jadi caranya, kita lihat saja di sini, neo subnet masknya ini, kita lihat dia tidak sampai 255. Jadi di oktet terakhir, di sini oktet 1, 2, 3, 4. Di oktet terakhir dia tidak sampai 255. Maka di sini kita tinggal ketikkan saja oktet terakhir. Itu ini, kita bisa lihat di sini untuk 2224. 224 itu hanya 3 yang menyala. Jadi dari 32 bits, jadi ditambahkan 3 di sini, 8 kali 3, 24 bits, ditambah 3 bits yang angka 1, 24 tambah 3 berarti 27. Nah, jadi 27 bits kita kurangi dengan original subnet mask ini. Jadi originalnya ini tiap oktet ini bernilai 8 bits. Jadi 8 bits ini dikalikan 3 kali karena full ya.
8 kali 3 itu 24. Jadi hasilnya itu 3. Nah, kemudian untuk number of subnets created itu 2 dipangkatkan dengan nilai dari subnet bits ini. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kemudian untuk number of host bits-nya, ya kita bisa lihat di sini ya. Prefiksnya itu adalah 27. Artinya 27 yang dipakai untuk subnet. Maka sisanya itu dipakai untuk host. Jadi 32 dikurangi dengan 27, yaitu 5. Lalu number of host per subnet. Nah, jadi 2 dipangkatkan dengan 5. Lalu dikurangi 2. Jadi 2 pangkat 5 itu adalah 32. Lalu dikurangi 2 sama dengan 30. Kemudian di sini kita akan mencari network address-nya. Network address itu kita gunakan IP address ya. IP address-nya, kemudian subnet mask-nya yang new, yang terbaru ya. Nah, dengan seperti ini kemudian kita hitung, kita ubah ini kan dalam bentuk desimal, kita ubah ke biner. Jadi 192 kita ubah ke biner. 192 itu hasilnya seperti ini. Jadi kita masukkan 11, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu untuk yang selanjutnya 168. 168 itu 10101000. Oke, lalu untuk yang 200 itu 11001000. Oke, dan terakhir 139 itu 10001011. Oke, untuk IP address-nya kita sudah ubah ke biner. Sekarang subnet mask. Kalau subnet mask ini untuk 3 oktet pertama 255, maka otomatis nilainya satu semua. 5678, 234, 5678, 1234, 5678. Dan untuk 224 itu seperti yang tadi, 3 bits terakhir ya. Maka 1, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah kita ubah begini, kita akan mencari IP address, network address-nya. Nah, network address ini bisa kita cari dari operasi N, ya, N pada IP address dan subnet mask. Jadi kita gabungkan itu dengan cara N. Jadi operatornya itu N. Jadi untuk angka yang bernilai 1 di kedua perbandingan ini, jadi untuk IP address dan subnet masknya itu sama-sama bernilai 1, maka eh, IP addressnya itu akan jadi 1. Dan selain dari itu akan jadi 0. Contohnya di sini, sampai di oktet ketiga itu nilai 1 semua. Otomatis kita copy saja. Copy saja untuk yang ini, kita masukkan ke IP address. Karena kita lihat di sini 1 dan 1 kan sama, otomatis nilainya juga 1 dan 1. Dan untuk 000 di sini ketemu 11, hasilnya itu akan menjadi 0 untuk operasi N ya. Nah, sama juga di sini. Yang berbeda itu di yang terakhir. Jadi kalau kita copy, yang akan berbeda itu di sini. Karena nilainya itu 000. Maka nilai yang 5 terakhir, pos 5 terakhir ini, 345 itu bernilai 0 semuanya. Yang tadinya 1 kita ubah jadi 0 semua. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah inilah IP address-nya. Bagaimana kita tahu? Eh, kita ubah ke desimal.
Jadi kita ubah ke desimal ini dengan perhitungan yang sudah saya katakan tadi. Dari rumus ini kita jumlahkan semuanya, hasilnya itu adalah 192. Jadi untuk ini 192, ya sebenarnya sama saja ya, karena tidak ada perubahan sampai di oktet ketiga. Jadi ini juga sama, 168, lalu 200. Yang berubah itu di oktet yang terakhir. Oktet keempat, sini jadi 128. Nah, ini adalah network address-nya. 192.168.200.128. Nah, sekarang yang perlu kita cari adalah broadcast. Untuk broadcast-nya dia sama dengan network address. Hanya saja yang perlu untuk mencari broadcast address itu angka host ya. Host itu kita ganti satu sama. Jadi di sini angka host itu kita ganti dengan satu. Satu, dua, salah. Di sini. Angka host itu kita ganti satu semua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Seperti ini. Karena host itu kan lima angka di belakang. Jadi limanya itu kita ganti dengan satu. Untuk nilai sama, tidak berubah untuk yang di sini. Yang berubah di sini. Kita cari hasilnya itu 159. Oke. Jadi untuk uh, broadcast 192, 168, 200, 159. Oke, seperti ini. Nah, sekarang untuk menentukan IPv4 address untuk yang first host-nya itu, untuk yang first host, network address-nya itu, kita tambahkan satu. Nah, lalu untuk IPv4 yang last host, itu kita kurangi satu. Jadi 158. Nah, jadi untuk problem satu ya seperti ini. Kita sudah berhasil menghitung. Sekarang kita lanjut problem yang kedua. Oke, di sini kita lihat ada dua oktet full, angka satu, otomatis dia 8 kali 2, 16. Dan di sini cuman sampai di sini oktet, dan itu pun tidak full ya. Jadi kita hitung 128 itu berapa yang menyala. Dan yang menyala cuma satu. Otomatis 8 kali 2, 16. Ditambahkan satu. Itu adalah 17. Jadi 17 kita kurangi dengan ini cuma 8. 17 kurang 8 itu sama dengan 9. Nah, sekarang kita cari subnet created. Nah, subnet created itu dari 2 pangkat 9. Nah, 2 pangkat 9 itu 512. 512. Oke, sekarang kita mencari nomor host. Jadi karena di sini 17, maka sisanya itu adalah host. Jadi kita tinggal kurangi. Jumlah total bitsnya ada 32, kita kurangi 17. 32 kurang 17 itu adalah 15. Nah, sekarang kita mencari nomor host. Nomor host itu 2 dipangkatkan dengan host bits, lalu dikurangi 2. Jadi 2 pangkat 15 itu berapa ya? 2 pangkat 15 itu 32.768 kurangi 2, 66. 32.766. Nah, sekarang kita akan mencari network address. Untuk network address ini kita copy dulu ini supaya gampang. Oke, lalu
Nah, sekarang di bagian ini kita hitung ya, untuk 10 itu berapa binernya? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Lalu untuk 101 itu 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ya, seperti ini. Kemudian untuk 99 desimal kita ubah ke biner. Sini hasilnya 0110 0011 seperti ini. Dan untuk 228 yang terakhir 228 itu 1110 0100. Nah, sekarang untuk subnet masknya sampai di oktet yang kedua itu full satu. Sisanya itu eh, tidak benar terpakai oleh host. Jadi di yang oktet ketiga cuma satu yang menyala 1000 234. Lalu yang di sini subnetnya itu nol, hostnya itu nol ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sekarang kita akan mencari network address-nya. Network address-nya itu kita tinggal copy saja yang IP address. Ya, IP address-nya kita copy. Kemudian kita lihat perbedaan ini di mana? Di bagian ke-17. 17 itu dan hostnya itu yang ke-15. Oke, berarti sampai di sini. Yang ketiga ini akan berbeda. Yang di 0 ketemu 1 itu 0, sisanya 0. Jadi semuanya 0. Karena semuanya 0, kita copy saja yang ini. Nah, kenapa semuanya 0? Padahal di sini satu. Ya, 1 ini dioperasikan, digabungkan dengan 0 ini, tapi dengan operasi N. Jadi, eh, hasilnya itu adalah 0. Karena dia akan menjadi 1 apabila kedua sisinya itu bernilai 1. Bernilai true ya, dua-dua. Maka dia jadi true. Selain dari itu, dia akan menjadi false atau 0. Jadi ini 0, 0. Maka karena ini 0, ini nilainya 0, ini nilainya 0. Lalu untuk yang ini sama, ya sama dengan ini, 10. Lalu yang ini juga sama, tidak berubah, tetap 101. Maka network address-nya itu adalah 10.101.0.0. Nah, kemudian untuk broadcast-nya itu sama dengan IP address, yang berubah itu adalah semua nilai host-nya itu diubah menjadi satu. Jadi karena nilai host-nya di sini dari sini, ya, maka diubah jadi satu. 1 2 3 4 5 6 7. Yang di sini satu semua. Oke. Jadi untuk yang ini masih sama, yang ini masih sama, yang di sini yang berbeda. Ini yang keberapa? Kita lihat. Kita lihat. Itu 127. Sedangkan yang 111 itu sudah jelas 255. Maka untuk broadcast-nya itu adalah 10.101.127.255. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengubah, mencari yang first host. Jadi first host itu dari network address kita kurangi dengan kita tambahkan satu. Sedangkan untuk yang last host itu dari broadcast lalu kita kurangi satu. Oke, jadi seperti ini ya. Kita lanjut masalah yang ketiga. Sini kita diberikan, oke.
Jadi di oktet akan fullnya itu sampai oktet kedua, sisanya itu host. Jadi di sini 224, nilai 224 itu berapa? Ya, jadi ada 3. Berarti 8 kali 2 16 ditambahkan 3. Jadi 19. 19 dikurangi dengan yang sebelumnya original itu cuman 16. Maka hasilnya itu adalah 3. 19 kurang 16 ya. Terus 19 kurang 16 itu 3, kita cari number of subnets-nya itu 2 pangkat 3. Itu adalah 8. Kemudian number of host-nya itu 32 dikurangi 19 ya. Sini 8 kali 2 16 ditambah 3 19 ya. 32 kurang 19 itu hasilnya adalah 13. Oke. Lalu number of host-nya itu 2 dipangkatkan 13. 2 dipangkatkan 13 itu hasilnya 8192 kurangi 2 8190. Kenapa dia dipangkatkan 13? Jadi untuk mencari number host per subnet itu kita kalikan, kita pangkatkan 2 dengan jumlah host bit. Di sini host bitnya 13, jadi 8190. Lalu kita kurangi 2, jadi 8190. Kemudian untuk network address-nya di sini kita perlu hitung. Oke, jadi di sini nilai dari 172 itu berapa binarnya? Itu 10 1100. Kalau untuk 22 001110 Lalu untuk 32 eh, 00105678. Lalu yang terakhir 12. Itu adalah 1234 1100. Oke, sekarang semuanya kita sudah ubah ke biner. Untuk subnetnya ini 255 sampai ke oktet kedua, maka nilainya satu semua untuk ini. Dan yang di sini yang berbeda 224 ya. 224 itu hasilnya adalah berapa? Oh, nah ini sama sih sebenarnya. Problem tiga ya. 224. 224 itu ada 3 yang menyala ya. Jadi ada 3. Oke, selanjutnya nol tetap nol. Sekarang kita copy yang IP address ini, kita pindahkan di sini. Lalu kita lihat dari host itu yang akan kita sesuaikan ya. Jadi host itu dari sini, angka keempat itu semuanya nol. Oke, semuanya nol di sini. Di sini juga seharusnya nol semua. Oke, sekarang karena di yang oktet pertama itu sama tiap perubahan, maka network address-nya itu akan jadi sama seperti IP address, dua-dua juga. Cuman yang berbeda di sini. Oh, di sini juga sama. Subnet masnya 111. Iya, ini juga sama.
Ya, ada perubahan ya. Masih 32, lalu yang terakhir itu 0. Nah, jadi seperti ini, 172.22.32.0. Ini adalah network address-nya ya. Kemudian untuk broadcast. Broadcast-nya kita copy juga yang network address. Lalu semua nilai host, um, copy. Oke, semua nilai dari host kita ubah menjadi satu. Di sini berarti satu semua, satu, 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 4, 5, 6, 7, 8. Di sini hostnya dimulai dari angka ketiga sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang berubah, yang kita copy, itu 63. Dan ini 255. Nah, jadi selanjutnya di sini, ini 172 ya. Ini 22. Karena masih sama. Oke, tinggal ubah 172.22.63.255. Jadi untuk broadcastnya itu nilainya ini. Nah, kemudian untuk mencari subnet versosnya itu, kita tinggal ambil saja ini network address, lalu kita tambahkan satu. Lalu untuk yang last host, broadcastnya kita kurangi satu, 254. Oke, sekarang kita lanjut ke masalah yang keempat. Di sini sudah full ya, 255 sampai 3, lalu terakhir itu 252. Kalau 252 itu binernya plusnya itu cuma 2 ya, berarti 8 kali 3, 24, ditambah 6 itu 30. Jadi 30 dikurangi dengan 8 kali 3, 24. Itu sama dengan 6. Lalu untuk number subnet created itu 2 dipangkatkan 6 itu 64. Terus untuk number host bitnya itu karena yang 30 maka 2 untuk host. Lalu nomor hostnya itu 2 dipangkatkan 2 itu sama dengan 4 dikurangi 2 adalah 2. Network address-nya. Nah, address nih. Kita harus copy lagi ini. Lalu kita paste. Yang ini juga kita copy. Lalu kita paste. Nah, nilai dari 192 itu berapa untuk biner? Oke, 11, sisanya 0. 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 168, 168 itu 10101000. Oke, lalu untuk satu, ya untuk satu dia seperti ini. Lalu untuk 245 binernya 11110101. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk subnet masknya ini kita bisa lihat sampai oktet ketiga itu full, maka sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya adalah full. Yang 252 itu tadi sisa 2 yang host, otomatis yang di sini
Enamnya menyala. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, seperti ini ya. 252. Memastikan cek lagi. Iya. Jadi sekarang kita ubah ke, karena ini subnet masknya sampai di sini sama, otomatis nilai yang tiga oktet pertama itu akan tetap ya, karena satu-satu tetap saja sama. Untuk yang ini, yang berbeda itu di dua, dua angka terakhir ya, hostnya itu jadi nol semua. Oke, untuk nilainya sama saja, 192 di sini 168, di sini satu. Yang berbeda itu di oktet terakhir. Untuk ini dia 244. Sedangkan itu dia, oh ini dulu. 192, 168, 1244. Nah, ini adalah nilai dari network address untuk IP address ini dan subnet mask yang terbaru ini. Lalu untuk broadcastnya, eh, kita copy network address. Lalu kita ubah yang dua angka terakhir host itu menjadi satu. Oke. Ah, seperti ini. Untuk nilainya masih sama, yang berbeda cuma di sini. 247. 192, 168, 1247. Nah, sekarang untuk mencari versusnya, yang networknya dikurangi satu, ditambah satu, jadi 245, dan yang hostnya, yang last host, broadcast dikurangi satu, 24. Oke, untuk problem keempat juga sudah berhasil kita kerjakan. Kita lanjut ke problem kelima. Problem kelima ini 3 oktet 255, maka 8 kali 3 24. Lalu kita kurangkan dengan 8 kali 2 16. Ya, 84. Ya. Sekarang ini 24 kurang 16 itu 8. Number subnet created-nya itu 2 pangkat 8. 2 pangkat 8. Pangkat 8. 2 pangkat 8. Itu 256. Lalu untuk hostnya, karena 3 yang menyala, sisanya itu host, otomatis hostnya itu adalah 8. 2 dipangkatkan dengan 8. Oh, masih sama ya. 2 pangkat 8 ini. 2 pangkat 8 itu 256 dikurangi 2254. Nah, seperti ini ya. Sekarang ini sudah hasil, kita kerjakan. Kita lanjut pada network. Networknya kita copy lagi. Uh, Oke, sekarang kita ubah. Yang 128 kita ubah ke biner. Oke, jadi hanya satu angka yang hitung. Lalu untuk 107 itu 0110 1011.
Lalu untuk yang oktet ketiga itu nol ya. Jadi semuanya nol. Untuk yang 55 itu 00110111. Oke, untuk subnet sampai yang ketiga full, yang di sini 0. 45678. Oke, sekarang kita copy yang ini, IP address. Lalu untuk nilainya sama sampai oktet ketiga 128 107 0. Ya, sekarang yang berbeda itu di sini. Sini beda berapa ya? 8 ya. Sini dia 0 semua, maka di sini 0. Oke, kita sudah kelar lagi di sini untuk yang network address 128.107.0.0. Oke, sekarang kita lanjut ke broadcast. Broadcastnya sama. Yang membedakan adalah nilai dari oktet terakhir ini ya, karena ini adalah bagiannya host. Kita ubah menjadi satu semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otomatis nilainya adalah 255. Nah, seperti ini. Kita tinggal copy saja yang ini. Pindah di sini. Angka terakhirnya kita ganti 255. Oke, sekarang kita sudah berhasil ya mengerjakan yang sampai di sini. Sekarang kita akan cari yang Versos. Jadi kalau Versos itu network address-nya kita kurangi, kita tambah satu. Dan untuk yang last host, broadcast-nya itu kita kurangi satu. Nah, seperti ini dia. Jadi untuk problem 5 juga sudah berhasil kita kerjakan. Oke, sekarang kita lanjut di problem yang terakhir kayaknya ya. Problem yang terakhir ini. Sini kita lihat ya. Subnet masnya full ya untuk sampai oktet ketiga. Maka di oktet terakhir itu ada berapa yang subnet? Itu ada 5. Jadi 8 kali 3 sama dengan 24 ditambah dengan 5 itu sama dengan 29. Maka subnetnya itu ada 29. Kita kurangkan dengan yang original adalah 24. Maka hasilnya adalah 5. Nah, kemudian 2 dipangkatkan 5 itu adalah 32. Dan number of host bits-nya itu di sini kita lihat saja. Ada 3 yang 0. Maka number host bit-nya itu ada 3. 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 adalah 6. Jadi 2 ini kita pangkatkan dengan nilai dari host bits yaitu 3. Jadi 2 pangkat 3 itu 8. Nah, kita kurangi dengan 2. Untuk yang broadcast ya, dan yang first host dan last hostnya nanti ini ya. Oke, lalu network address. Kita copy dulu IP address. Lalu yang ini, subnet masnya. Oke, nah ini subnet mas yang ber48 sudah ada, sudah cari. Jadi kita tinggal ganti saja 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Oke, yang sisanya 1, yang di sini 192. Kita cari binernya. Binernya 11. Oh, begini aja. Kita ganti ini 1.
Oke, lalu 135 nilainya 100000111. Oke, ya lalu 250. Nah, 250 itu 12345 010. Lalu yang 180 itu 10110100. Oke, sekarang sudah selesai. Kita tinggal copy. Lalu dari mana ya? Tiga host ya. Tiga angka terakhir. Tiga angka terakhir itu kita pastikan nol. Oke. Lalu ya, berarti sama ya. Nilainya ini sama saja. 92, ini 135, ini 250. Masuk net emasnya itu sama ya. Yang di sini yang berbeda. Ini perlu kita cari. Itu 176. Oke, sekarang kita copy, pindahkan ke broadcast. Untuk yang network address, nilainya itu adalah 192.135.250.176. Nah, ini adalah nilai dari apa dulu? Dari network address-nya 192.135.250.176. Kemudian kita mencari broadcast-nya di sini karena sampai berapa ya? Host bitnya itu tiga angka terakhir, maka tiga angka terakhir itu kita ubah jadi satu, 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 satu. Oke, kita tinggal cari binarnya itu berapa, desimalnya 183. Oke, jadi di sini saja sama, yang terakhirnya itu 183. Oke, dan berhasil ya. Jadi sampai di sini nilainya sama. Untuk mencari first host sama seperti yang sebelum-sebelumnya, nilai network address-nya kita tambahkan dengan satu. Lalu untuk yang last host-nya, nilai broadcast-nya kita kurangi dengan satu. Oke, sekarang sudah kelar semua. Kita pastikan dulu tidak ada yang salah. Oke, jadi sudah untuk praktikum kita kali ini. Cuma di sini ada pertanyaan. Why is the subnet mask so important when analyzing on IPv4 address? Ya. Jadi kenapa subnet mask itu sangat penting untuk menganalisa IPv4 address ya. Jadi karena di subnet mask itu berisi segala hal tentang address, itu baik network address-nya, subnet, number of host bit yang kita cari sebelumnya, number of host bit, lalu number of host-nya, lalu broadcast address dan lain-lain itu berada di dalam subnet mask. Maka sangat penting bagi kita uh, uh, bagaimana ya? Subnet mask itu sangat penting untuk menganalisa IPv4 address ya. Karena semuanya ada di subnet mask. Jadi kita membutuhkan subnet mask untuk mengisi informasi dari uh, data yang penting ya istilahnya. Jadi kita mengisi informasi-informasi yang penting itu di dalam subnet mask seperti network address, nomor host dan lain-lain seperti sebelumnya. Nah, itulah uh, pelaksanaan praktikum dari saya Febrianus Kemeto. Apabila ada salah-salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Maka dari itu saya mundur diri. Terima kasih.
Reportnya jelas.